Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Punatu Sania, mahasiswa program studi Tadris IPS. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat proposal penelitian yang berjudul Integrasi Materi Kebencanaan Pasca Erupsi Gunung Semeru dalam Pembelajaran IPS untuk menumbuhkan kesadaran ekologi siswa kelas 8 di SMPN 1 Candipuro Lumajang. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, salah satunya yaitu erupsi Gunung Semeru yang memberikan dampak besar bagi masyarakat Candipuro. Kondisi ini menjadi konteks penting bagi dunia pendidikan, khususnya pembelajaran IPS, untuk menanamkan kesadaran ekologis dan literasi kebencanaan sejak dini. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang penelitian, fokus masalah, serta metode yang digunakan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya integrasi materi kebencanaan berbasis konteks lokal dalam pembelajaran IPS. Isi presentasi pada penelitian ini yaitu yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara rawan bencana, khususnya erupsi gunung api, salah satunya wilayah Gunung Semeru, yang berdampak signifikan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang, termasuk wilayah Candipuro. Dampak pasca erupsi tidak hanya bersifat fisik dan ekologis, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial serta kondisi pendidikan. Situasi ini menuntut peran pendidikan dalam menanamkan literasi kebencanaan dan kesadaran ekologis sejak dini, terutama bagi siswa yang tinggal di wilayah rawan bencana. Pembelajaran IPS memiliki potensi strategis untuk mengintegrasikan materi kebencanaan karena mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan dan dinamika sosial. Namun, implementasi pendidikan kebencanaan di sekolah masih cenderung teoritis dan belum optimal, memanfaatkan konteks lokal pasca erupsi. Padahal, pengalaman nyata siswa di wilayah terdampak dapat menjadi sumber belajar yang kontekstual dan bermakna. Berbagai kebijakan pendidikan menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual, pendidikan lingkungan, dan mitigasi bencana. Integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Gunung Semeru dalam pembelajaran IPS dinilai relevan untuk membangun pemahaman ekologis, sikap peduli lingkungan, dan perilaku adaptif siswa. Meski demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Semeru dalam pembelajaran IPS di tingkat SMP masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji proses integrasi materi kebencanaan serta dampaknya terhadap kesadaran ekologi siswa kelas 8 di SMPN 1 Candipuro Lumajang. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Gunung Semeru diterapkan dalam pembelajaran IPS untuk siswa kelas 8 di SMPN 1 Candipuro Lumajang tahun pelajaran 2025-2026. Yang kedua, bagaimana dampak integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Gunung Semeru dalam pembelajaran IPS terhadap kesadaran ekologi siswa kelas 8 yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan ekologis. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan proses integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Gunung Semeru dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 8 di SMPN 1 Candipuro Lumajang tahun pelajaran 2025-2026, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, untuk menganalisis dampak integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Gunung Semeru dalam pembelajaran IPS terhadap kesadaran ekologi siswa kelas 8 di SMPN 1 Candipuro Lumajang tahun pelajaran 2025-2026 yang ditinjau dari aspek pengetahuan ekologis, sikap ekologis, dan perilaku ekologis siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan IPS, khususnya terkait integrasi materi kebencanaan dalam pembelajaran sebagai upaya menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan siswa SMP, memperkaya kajian mengenai pendidikan kebencanaan berbasis lokal sebagai landasan teoritis untuk merancang pembelajaran yang kontekstual dan responsif terhadap kondisi lingkungan sekitar sekolah, menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara pembelajaran IPS, mitigasi bencana, dan pembentukan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama,
bagi siswa. Membantu siswa mengembangkan kesadaran ekologis dan perilaku tanggap bencana, terutama terkait peristiwa erupsi Gunung Semeru yang dekat dengan kehidupan mereka. Memberikan pengalaman belajar yang lebih konseptual, aplikatif, dan bermakna, sehingga meningkatkan pemahaman siswa tentang dinamika lingkungan dan upaya mitigasi. Selanjutnya bagi guru IPS, menyediakan referensi dan model integrasi materi kebencanaan ke dalam pembelajaran IPS yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya mendorong guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kondisi sosial geografis daerah. Bagi sekolah, mendukung pengembangan program sekolah siaga bencana melalui implementasi pembelajaran yang menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Mendukung pengembangan program sekolah siaga bencana melalui implementasi pembelajaran yang menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Yang terakhir bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait, menyediakan informasi empiris yang dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan pendidikan kebencanaan di wilayah rawan erupsi Gunung Semeru. Mendukung program pemerintahan dalam memperluas literasi kebencanaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya yaitu kajian terdahulu. Yang pertama, penelitian Sahla tahun 2025 menunjukkan bahwa integrasi materi kebencanaan dalam pembelajaran IPS melalui pengembangan multimedia kebencanaan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap mitigasi bencana. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pembelajaran IPS sebagai wahana pendidikan kebencanaan. Namun perbedaannya terletak pada fokus kajian di mana Sahla menekankan pengembangan dan validasi media pembelajaran, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada proses integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Gunung Semeru dalam pembelajaran IPS tanpa pengembangan media khusus. Yang kedua, penelitian Fitriana tahun 2021 mengkaji penerapan pendidikan siaga bencana dalam pembelajaran geografi dan menemukan bahwa pendekatan konseptual, simulasi, serta studi kasus efektif meningkatkan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran sekolah, sementara perbedaannya terdapat pada mata pelajaran dan konteks kajian. Yang ketiga, penelitian Yolanda menyoroti berbagai strategi pembelajaran mitigasi bencana yang efektif di tingkat sekolah dasar, seperti pembelajaran berbasis pengalaman dan pendekatan konseptual. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pentingnya strategi pembelajaran kebencanaan dalam meningkatkan pemahaman siswa. Adapun perbedaannya, penelitian Yolanda bersifat telaah literatur dan berfokus pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif pada siswa SMP dengan konteks lokal wilayah terdampak erupsi Semeru. Yang keempat, penelitian Haryono tahun 2025 mengkaji dampak erupsi Gunung Semeru terhadap pemulihan sosial ekonomi masyarakat di Lumajang dan menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk perilaku adaptif generasi muda pasca bencana. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan konteks kajian, yaitu pasca erupsi Gunung Semeru. Namun perbedaannya adalah penelitian Haryono tidak secara spesifik membahas proses pembelajaran di sekolah, sementara penelitian ini fokus pada integrasi materi kebencanaan dalam pembelajaran IPS dan dampaknya terhadap kesadaran ekologi siswa. Yang terakhir, penelitian Ferani Mulyaningsih tahun 2024 sama-sama menempatkan pembelajaran IPS sebagai media strategis dalam mengembangkan pemahaman kebencanaan. Penelitian ini berfokus pada literasi mitigasi bencana secara umum, mencakup berbagai jenis bencana dan strategi guru dalam meningkatkan pemahaman risiko. Sementara penelitian ini berfokus secara khusus pada integrasi materi kebencanaan pasca erupsi Gunung Semeru untuk menumbuhkan kesadaran ekologis. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam
proses integrasi materi kebencanaan dalam pembelajaran IPS, serta makna yang dibentuk siswa dan guru terhadap kesadaran ekologis dalam konteks lokal pasca erupsi Semeru. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di SMPN 1 Candipuro Lumajang, sebuah sekolah yang secara geografis terletak di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek utama adalah proses pembelajaran IPS kelas 8 di SMPN 1 Candipuro pasca intervensi integrasi materi kebencanaan, meliputi guru mata pelajaran IPS yang merancang dan melaksanakan pembelajaran, siswa kelas 8, kepala sekolah, dan perwakilan komite sekolah atau tokoh masyarakat setempat yang berkaitan dengan pemulihan pasca erupsi, dan yang terakhir, praktisi atau penyuluh kebencanaan lokal apabila tersedia. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi terstruktur dengan guru, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data tentang perencanaan, alasan, dan hambatan integrasi materi kebencanaan. Fokus group discussion dengan kelompok siswa, observasi partisipatif selama proses pembelajaran IPS, analisis dokumen berupa RPP, silabus, LKS, bahan ajar, multimedia, catatan lapangan untuk merekam impresi, konteks nonverbal, dan kejadian penting yang tidak terekam lewat instrumen lain. Yang kelima, analisis data. Yang pertama, reduksi data melalui seleksi, pemfokusan, dan ringkasan. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel, matriks, dan narasi kategorikal untuk memperhatikan hubungan antar tema. Yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk menghasilkan interpretasi akhir. Yang keenam, keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi dan prosedur trustworthiness menurut kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Yang ketujuh, tahap-tahap penelitian. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penentuan informan dan sampling. Yang ketiga, pengumpulan data lapangan. Yang keempat, transkripsi dan pengorganisasian data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, validasi temuan. Yang terakhir, penulisan laporan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.